wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi PDD UKT-PT sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Ega Putri Febrianti, Eskom SE MAK, dosen tata prodi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran, melalui bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu akuntansi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi dan pemahaman kepada mahasiswa tentang karakteristik pengendalian manajemen pada institusi sektor publik melalui proses penganggaran dan evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan sebagai institusi pelayanan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada prodi akuntansi, konsentrasi akuntansi sektor publik, berada di semester 6 dengan bobot kredit 3 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka, yaitu 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang pada RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Akuntansi dan Kepala Penjaminan Mutu. Diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPNK 1, mahasiswa mampu memahami karakteristik pengendalian manajemen pada institusi sektor publik melalui proses penganggaran, evaluasi kinerja, dan aktivitas operasinya dalam mencapai tujuan sebagai institusi pelayanan masyarakat. CPNK 2 mampu menganalisis secara kritis kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan penganggaran dan evaluasi kinerja pada institusi sektor publik. Selanjutnya, CPNK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan proses anggaran pada institusi sektor publik. Dan CPNK 4 mampu menganalisis problem-problem dalam penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik. Pada implementasi pengajarannya, saya mengacu pada pendekatan yang disebut DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menekankan bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui metode pengajaran yang inovatif untuk membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif dengan menggunakan media presentasi, Mentimeter, kuisis, referensi buku, studi kasus aktual, artikel ilmiah bereputasi terkini, dan peraturan pemerintah yang terkait agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Pada aspek interaction, mahasiswa aktif berdiskusi melalui presentasi komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, serta mampu menganalisis masalah terkait penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik. Dan pada aspek assessment, dilakukan secara berkelanjutan dengan melalui penilaian kehadiran, partisipasi diskusi, kuis, tugas, UTS, dan UAS yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan mengenai penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik. Untuk bahan kajian pada mata kuliah ini adalah kontrak perkuliahan dan overview materi penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik, 1 pertemuan, konsep dasar perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik, 1 pertemuan, perencanaan pembangunan nasional dan daerah, 1 pertemuan, penganggaran institusi sektor publik, 1 pertemuan, penyusunan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah, 2 pertemuan, teknik penganggaran pemerintah pusat maupun daerah, 2 pertemuan, konsekuensi penganggaran dan prosedur penatausahaan keuangan, 1 pertemuan, evaluasi kinerja sektor publik, 1 pertemuan, aspek keperilakuan dalam penganggaran pemerintahan, 1 pertemuan, dan analisis permasalahan atau isu-isu sesuai dengan fenomena terkini melalui project based learning, 3 pertemuan. Itulah aspek-aspek yang saya gunakan dalam bidang pengajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Siap upgrade diri hari ini? Siap. Deal ya? Deal. Jadi selama beberapa menit ke depan kita harus fokus. Keluar dari ruangan ini kalian harus bawa minimal 1 insight baru. Oke? Oke Ibu. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu di pertemuan ketiga pada mata kuliah penganggaran dan evaluasi kinerja sektor pabrik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa 2. Selesai. Saya lihat semua ini hadir ya? Hadir, Masya Allah ya, hadir semua. Oke, kita masuk ke materi yaitu perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu apa capaian pembelajaran kita hari ini dan indikator yang harus kita ketahui ya. Jadi, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dengan tepat. Itu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Adapun indikatornya yaitu ketepatan dalam menjelaskan tujuan perencanaan pembangunan, metode perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM, dan RKPD. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau refleksi dulu materi pekan lalu. Ada yang masih ingat apa itu perencanaan pembangunan? Saya Bu. Ya, silakan. Oke. Perencanaan pembangunan adalah proses dan upaya untuk mencapai tujuan bernegara. Oke. Ya, baik. Bagus sekali tadi jawabannya. Jadi tadi ya yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah adalah proses perumusan alternatif tentang arah kebijakan pembangunan untuk tujuan bernegara dalam jangka waktu tertentu secara efektif dan efisien. Nah, saya mau tanya, perencanaan pembangunan nasional itu disusun sama siapa? Ada yang bisa jawab? Siapa yang susun? Ya, siapa? Yang susun itu Bappenas, Ya, Bappenas. Siapa lagi? Kementerian, lembaga. Siapa lagi? dan Presiden. Ya, dan presiden. Nah, kalau di perencanaan pembangunan daerah siapa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, siapa? Bapeda, Bapeda. Siapa lagi? SKPD, SKPD dan kepala daerah. daerah. Jadi contohnya seperti ini ya. Pembangunan jalan itu harus sesuai dengan peta dan kebutuhan masyarakat. Itu yang namanya ada perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, kita bangun jalan berulang-ulang, jalanan tetap rusak, anggarannya habis, dan apalagi pembangunannya yang mangkrak, itu tanpa perencanaan. Jadi analoginya gampang ya, misalkan kalian mau membangun rumah. Kalau kamu tidak memakai perencanaan, kamu beli bahan dulu, baru pikir ini rumahnya bagusnya dibangun seperti apa. Itu tanpa perencanaan. Kalau dengan perencanaan, kamu gambar dulu skema yang kamu mau bangun, terus kamu susun anggarannya, terus kamu cari tukang, baru beli bahan, baru dibangun. Ya, jadi hasilnya itu sesuai dengan apa yang direncanakan dengan hasilnya. Jadi ingat, sambil dicatat ya. Jadi ingat ya, perencanaan yang baik itu bikin rencana. Pengelola yang baik itu bikin rencana jadi kejadian. Dan evaluator yang baik bikin kejadian itu bermanfaat. Oke. Kita masuk di indikator pertama ya yang harus kita capai, yaitu tujuan perencanaan pembangunan. Apa itu tujuan perencanaan pembangunan? Sambil dicatat bahwa tujuan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah adalah untuk mencapai tujuan bernegara ya, yang tadi ya seperti dibilang Putri Asyura. Jadi seperti contohnya itu peningkatan pertumbuhan, perbaikan dan perubahan ekonomi. Oke, next. Jadi
Adapun tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Jadi dari pusat itu harus sinkron ke perencanaan daerah, ya. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan yang terakhir tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, metode perencanaan pembangunan. Metode itu adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang dalam seluruh rangkaian perencanaan itu harus ada, ya. Jadi apa saja pendekatannya? Yaitu yang pertama politik. Politik itu adalah proses perencanaan dari politik, ya, adalah pemilu, ya, karena menghasilkan rencana pembangunan dari penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden atau kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilu pada saat kampanye. Artinya perencanaan mengakomodisir visi misi kepala daerah atau presiden dari hasil pemilu. Siapa yang buat? Siapa yang bikin ini? Yang bikin adalah presiden, DPR, kepala daerah, dan partai, ya. Kemudian teknokratik. Yang kedua, teknokratik. Jadi teknokratik itu melibatkan para ahli atau tim ahli atau perencanaan profesional, baik dari lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam proses perencanaan. Jadi kalau kita melakukan pendekatan teknokratik itu adalah harus ada pakai data, pakai fakta, pakai ilmu dan proyeksi. Oke, ya. Siapa yang bikin itu? Bappenas, apa lagi? BPS, pakai data, ya. Kemudian Kementerian Teknisi dan akademisi. Jadi kalian ini bisa saja nanti dilibatkan dalam pendekatan proses teknokratik dalam penyusunan perencanaan. Kemudian partisipatif. Jadi melibatkan masyarakat. Jadi semua pemangku kepentingan pembangunan dimintai aspirasinya, ya. Apa saja kebutuhan, ditanya bagaimana pembangunannya sudah berjalan, apa sudah sesuai kah atau tidak, dimintai masukan-masukannya, ya. Kemudian penyusunan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi baik dari pusat maupun daerah. Oke, jadi ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatnya melalui pendekatan partisipatif. Kemudian dari bottom up dan top down. Jadi perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi pendekatan top down dan bottom up ini artinya sinkronisasi. Pusat kasih arah, daerah kasih usulan, ya. Akhirnya bertemulah. Jadi tidak tumpang tindih perencanaannya, ya, antara pusat dan daerah. Jadi rencananya itu selaras. Oke, lanjut. Di sini saya kasih contoh dari proses politik, ya. Jadi untuk proses politik ini kita berangkat dari kebutuhan masyarakat yang gagal disediakan oleh pasar. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan yang bersifat non-excludable dan non-rival.
Jadi harus ada peran pemerintah ya dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi misalnya di Kota Makassar ini kemarin waktu pemilihan kepala daerah wali kota ya, kita kan tidak punya stadion Batu Angin, tidak ada ya. Jadi salah satu kepala daerah ya pada saat kampanye menawarkan pembangunan stadion. Makanya masyarakat ini sebagai masyarakat pemilih pastinya dia akan memilih wali kota yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kebutuhan yang tidak disediakan atau gagal disediakan oleh pasar. Paham? Nah, makanya pada saat pemilihan proses politik ini pun terjadi. Tapi ingat, pada saat calon kepala daerah menawarkan agenda-agendanya harus sesuai dengan visi jangka panjang dalam RPJMD, harus sesuai ya. Karena kalau tidak sesuai berarti janji-janjinya itu tidak bisa dia apakan, tidak bisa dia wujudkan. Jadi agenda yang ditawarkan oleh kepala daerah harus sesuai dengan RPJMD. Nah, ketika nanti dia terpilih, maka agenda kepala pemerintah yang terpilih itu harus sinkron ke program kegiatan pembangunan yang nantinya akan menjadi agenda pemerintah dalam RPJMD. Jadi mengerti? Mengerti. Selanjutnya contoh dari proses teknokratik. Jadi para pengamat profesional ikut serta dalam proses teknokratik atau pengambilan keputusan. Jadi teknokratik itu pengambilan keputusan. Mereka dimintai atau memberikan ya masukan-masukan untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi, kegagalan pasar tersebut. Kemudian ketika mereka memberikan rekomendasi dan masukannya harus juga dipengaruhi oleh RPJP ya, maka menghasilkanlah perspektif jangka menengah. Perspektif itu pemikirannya. Jadi tentunya ini menggunakan itu tadi metode ilmiah, data, proyeksi, dan analisis. Ini juga nantinya diselarasikan ya atau disinkronisasikan ke program kegiatan pembangunan yang akan menjadi masukan pada agenda pemerintah dalam RPJM. Kemudian contoh dari proses top down dan bottom up. Kita ke proses top down dulu ya. Selanjutnya mengenai pendekatan top down ya. Jadi penyusunan rencana awal RPJM nasional melalui proses top down. Ini presiden sebagai kepala pemerintah yang hierarkinya paling atas memberikan masukan ke rencana kementerian atau lembaga. Nah, dari penjabaran dari visi misi program presiden ini memberikan masukan ke rancangan Renstra ya. Nah, kalau dari proses bottom up itu kebalikannya. Dari kementerian lembaga memberikan masukan ke rencana RPJM nasional. Paham? Jadi kalau di nasional itu hierarki paling atasnya itu adalah presiden, yang di bawah itu kementerian atau lembaga. Nah, bagaimana kalau di daerah? Di daerah itu kepala daerah, wali kota, siapa lagi? Gubernur, bupati. Itu adalah kepala daerah yang hierarkinya di atas. Kemudian yang di bawah siapa? SKPD atau dinasnya. Sampai sini paham? Paham ya. Perlu diingat ya, pendekatan ini harus jalan bersamaan. Yang 4 tadi ya, dari politik, teknokratik, dari partisipasi masyarakat, bottom up dan top down ini harus jalan bersamaan. Kalau pincang satu maka rencana pembangunannya gagal. Jadi harus semua selaras. Oke? Next. Kemudian tahapan
perencanaan pembangunan. Saya duduk ya. Jadi dilihat, diperhatikan di atas ya, penyusunan rencana. Awalnya itu prosesnya adalah penyusunan rencana. Ini yaitu merumuskan mau kemana arahnya ya. Jadi contohnya itu tingkat nasional itu harus ada RPJP, harus ada RPJM dan RKP. Nah, begitupun tingkat daerah harus ada RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Prosesnya pakai 4 pendekatan tadi. Apa tadi? Politik, teknokratik, apalagi partisipatif, bottom up, dan top down. Itu adalah penyusunan rencana. Kemudian selanjutnya penetapan rencana. Jadi apa yang sudah direncanakan harus ditetapkan, disahkan jadi hukum. Kayak rencana yang sudah disusun ditetapkan jadi perpres atau perda. Contohnya RKP ini ditetapkan jadi perpres, RKPD ditetapkan jadi perkada ya, yang mengikat semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi harus disahkan jadi hukum. Oke? Kemudian selanjutnya pengendalian pelaksanaan rencana. Ini ya, pengendalian pelaksanaan rencana. Ini mengingatkan dia on track ya. Jadi pas tahun berjalan dilakukan monitoring. Siapa yang lakukan? Bappenas, Kemenq, BPKP, kan? Yang sudah magang di BPKP kan? Nah, inspektorat. Ini tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya dilakukan pengendalian? Tujuannya agar mendeteksi masalah lebih awal ya. Jadi jangan sampai anggarannya nyasar atau tidak tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, evaluasi kinerja. Jadi evaluasi pelaksanaan rencana. Jadi ini digunakan sebagai alat pengukuran, diukur berhasil atau gagal. Ini harus ya ada ini evaluasi dilakukan akhir tahun atau periode. Nah, berupa outputnya lakip, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian LKJP dan evaluasi RPJM. Ya, jadi hasil evaluasi ini jadi umpan balik untuk buat rencana periode berikutnya. Jadi ini siklusnya berulang ya, berputar. Jadi kalau sudah dievaluasi, kita tahu apa yang harus kita lakukan di tahun selanjutnya, maka kita susun lagi perencanaan. Kemudian kita adakan lagi penetapan. Sudah ditetapkan, terus dikendalikan dan evaluasi. Itu terus menerus, oke? Ya, Bu. Nah, masalahnya yang sering terjadi seperti ini, rencananya bagus, anggarannya ada, tapi evaluasinya lemah. Jadi tidak ada bahan perbaikan. Makanya ada istilahnya money follow program, bukan program follow money. Oke? Jadi artinya RKP itu dulu yang nentuin, baru APBN yang mengikut. Oke? Sampai sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Next. Selanjutnya RPJP, RPJM, dan RKT. Next lagi. Nah, ini adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini sudah dipelajari pada semester 3 ya. Nah, jadi RPJP nasional itu rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun itu untuk di nasional, dan di daerah juga ada RPJP daerah. Jadi cuma beda di belakangnya ya. Kalau N itu nasional, kalau daerah itu RPJP daerah. Kalau RPJM nasional berapa tahun? 5 tahun. Begitupun RPJM daerah. Adapun RKT, rencana kerja pemerintah 1 tahun, dan RKPD 1 tahun juga ya. Kemudian ada Restra Kementerian Lembaga dan Restra SKPD.
masing-masing 5 tahun, Renja Kementerian Lembaga 1 tahun, dan Renja SKPD 1 tahun. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Iin. Yang RPJP kan 20 tahun, Bu. Ya. Sedangkan yang RKT itu 1 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira apa tantangan terbesarnya dalam menyelaraskan RPJP yang 20 tahun dengan RKT yang hanya 1 tahun? Ya, bagus sekali pertanyaannya Iin. Beri aplaus dulu. Ya, bahwa tantangan terbesar dalam menyelaraskan RPJP yang 20 tahun dengan RKP yang cuma 1 tahun adalah yang pertama, bisa dicatat ya, yaitu inkonsistensi politik. Ya, jadi inkonsistensi politik atau ganti kepemimpinan. RPJP 20 tahun, tapi pimpinannya ganti tiap 5 tahun. Jadi visi RPJM kepemimpinan lama bisa saja berubah atau berbeda dengan visi RPJM di pemerintahan yang kedua atau yang selanjutnya. Itu ya, jadi ikut berubah semua ya RPJM-nya. Itu. Yang kedua, keterbatasan anggaran dan realita di lapangan. Jadi RPJP-nya itu biasa sangat luar biasa, rencana pembangunan jangka panjangnya itu luar biasa, kadang tidak sesuai dengan anggarannya untuk RKT, untuk RKT-nya. Yang dikerjakan selama 1 tahun itu tidak sesuai di anggarannya. Atau ada juga kejadian yang tidak terduga, misalkan waktu kemarin ada COVID ya. Kita mau bikin 1000 sekolah, tapi ketika ada COVID makanya anggarannya lari ke kesehatan. Jadi membuat rencana yang tadi ya dialihkan anggarannya. Jadinya targetnya adalah molor. Ya, sampai sini paham? Jadi lebih singkatnya itu kesenjangan antara visi misi jangka panjang dengan realitas anggaran dan politik jangka pendek. Itu. Sampai sini Ian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, kalau sudah mengerti semua, saya mau evaluasi. Silakan di scan barcode di atas. Saya rasa semua sudah paham ya, seperti biasa jangan lupa untuk meresum apa yang sudah dibahas pada hari ini sebagai tambahan nanti nilai tugasnya. Terima kasih, ingat ya tetap jaga integritas karena nanti siapa tahu giliran kalian yang akan memegang uang rakyat atau bisa saja kalian nanti yang menyusun rencana. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTT. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.